Ratusan rumah warga di Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh kembali terendam banjir. Arus lalu lintas di ruas Jalan Simpang Rimbo, Alam Barajo terpantau aman dan lancar. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel kedisiplinan ASN pasca libur Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 26 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Modina. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, banjir bandang kembali menerjang 4 desa di Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh pada Selasa malam. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir bercampur lumpur dengan ketinggian hingga 1 meter lebih. Inilah video amatir warga saat detik-detik berlangsungnya banjir bandang yang kembali menerjang 4 desa, yaitu Desa Kumun Mudik, Desa Morajaya, Desa Kumun Hilir, dan Desa Ulu Air Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Tingginya curah hujan pada Selasa sore hingga malam hari mengakibatkan debit air Sungai Kumun yang melintasi 4 desa di Kecamatan Kumundebai meluap. Ratusan rumah di bantaran sungai terdampak banjir dengan material lumpur dan kayu. Terparah berada di Desa Muarajaya dan Kumun Mudik Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Menurut warga, selain tingginya curah hujan, banjir itu juga disebabkan rendahnya 3 jembatan di aliran sungai, sehingga material kayu yang terbawa arus sungai menyangkut di jembatan dan menghambat aliran air. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki 3 jembatan dan meninggikan tembok penahan di sepanjang aliran Sungai Kumun, agar saat hujan turun, air sungai tidak meluap. Tidak memperkirakan kalau banjir bandang itu lebih besar lagi. Ternyata memang betul. Banjir bandang itu lebih besar lagi daripada kemarin, dan sehingga membawa sampah-sampah sampai batang kelapa itu nyangkut di jembatan itu, Pak. Itu yang memang jembatan itu. Ada sekitar berapa rumah, Pak, kira-kira yang terendam? Ada ratusan atau sekitar puluhan? Ratusan mungkin, Pak. Ratusan sampai ke Muara Air sana, mulai dari Ulu Air sana itu. Ratusan. Gara-gara jembatan rendah. Jadi jembatan 1, 2, 3 harus dibongkar, ditinggikan. Kalau sebelum meninggi itu banjir, nanti banjir lagi kami. Itulah penyebabnya, penyebab besarnya itu. Berarti 3 jembatan tuh, Pak? 3 jembatan. Berarti kalau untuk dinding tembok penahan ditambah tingginya 1 meter. Itulah. Selain merendam pemukiman warga, banjir yang datang secara tiba-tiba itu juga merendam fasilitas umum dan menggenangi beberapa ruas jalan. Bahkan, satu irigasi roboh tergerus aliran air. Sebelumnya, pada awal bulan Ramadan lalu, banjir bandang juga terjadi di lokasi yang sama. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka yang terendam banjir. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, banjir yang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, merusak beberapa rumah warga. Akibatnya rumah warga tidak dapat lagi dihuni. Bencana banjir yang terjadi pada 23 April lalu di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, menyebabkan beberapa rumah warga rusak berat. Seperti rumah warga RT 02 Dusun Tanjung Pauh, Desa Lubuk Mandarsah, Munawir. Rumah semi permanen saat ini mengalami kerusakan di bagian dalam maupun luar rumah, sehingga rumah tersebut tidak dapat lagi ditempati. Munawir bersama keluarga terpaksa tinggal di depan bangunan rumah rusak dengan membuat gubuk kecil. Tidak hanya rumah Munawir, beberapa rumah warga di Desa Lubuk Mandarsah juga mengalami kerusakan, bahkan tidak layak huni akibat terjangan banjir. Kondisinya tidurnya inilah tenda itu. Oh, kita bikin tenda lagi, tenda darurat lagi. Iya, tenda darurat itu. Berarti ini tidak bisa ditempati lagi, berarti? Tidak bisa lagi.
Tidak bisa lagi dihuni lagi ya. Tidak. Karena khawatir berarti. Khawatir lah, ini udah banyak apa kayunya patah-patah itu. Kayunya bata-bata. Dari robohnya ke bawah. Ini kan genteng berat. Kepala Desa Lubuk Mandarsah Zulfan mengaku dari laporan warganya ada sekitar 20 rumah yang mengalami kerusakan, bahkan dari 20 rumah tersebut sebagian tidak dapat dihuni. Hari ini laporan ada 20 rumah, 20 kakak yang hancur diterjang oleh banjir. Untuk laporan sementara belum keseluruhan laporan yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga ditanggapi ada bantuan bagi rumah-rumah warga yang terdampak rusak oleh terjangan banjir pada tanggal 23 April 2023 kemarin. Zulpan berharap pemerintah Provinsi Jambi maupun Kabupaten Tebo dapat membantu meringankan penderitaan warganya yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca banjir yang menggenangi Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, berbagai dampak mulai dirasakan oleh warga. Saat ini, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pasca banjir yang menggenangi ratusan rumah di 4 dusun Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, saat ini warga sudah mulai kembali ke rumah dan membersihkan sisa-sisa kotoran lumpur. Berbagai dampak sudah mulai dirasakan oleh warga, seperti kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur maupun penampungan air warga yang digenangi banjir belum dapat digunakan untuk keperluan minum maupun mencuci pakaian. Selain itu, warga juga sudah mulai merasakan berbagai penyakit pasca banjir, seperti demam dan gatal-gatal. Kepala Desa Lubuk Mandarsah Zulpan mengaku, dalam satu hari ketersediaan air bersih di 8 RT hanya 10 tangki. Jumlah itu belum mencukupi kebutuhan air bersih untuk para korban banjir. Adanya bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat kami, khususnya di Desa Lubuk Mandarsah pada umumnya, dan juga bantuan untuk berupa obat-obatan, karena pasca dari banjir ini banyak masyarakat yang mengeluhkan bermacam-macam penyakit seperti demam dan gatal-gatal. Mudah-mudahan dari pemerintahan Kabupaten Tebo juga dapat membantu secara cepat, terutama air bersih juga. Zulpan berharap pemerintah daerah dapat mengatasi keluhan warga, baik kebutuhan air bersih maupun pengobatan penyakit pasca banjir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Tebo Aspan mendampingi anggota DPD RI Elviana menyalurkan bantuan kepada para korban banjir di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Bantuan yang diberikan itu berupa sembako. Sebelum memberikan bantuan kepada para korban banjir, terlebih dahulu PJ Bupati Tebo Aspan mendampingi anggota DPD RI Elviana melakukan dialog bersama para korban. Dalam dialog tersebut, Aspan dan Elviana menyampaikan turut prihatin atas musibah yang dialami warga Lubuk Mandarsah. Usai berdialog bersama warga, Aspan dan Elviana langsung memberikan bantuan sembako maupun bantuan lainnya kepada para korban. Kumpul uang kami ada 60 juta. Kami berikan ke sembako dan kami akan bagikan di Desa Lubuk Mandarsah, di Dusun Gambir dan di Desa Tunangan. Nah, Pak Kades bilang ada 400 kakak, ya saya kasih 400, tadi kita kasih yang hadir. Terus saya juga menyediakan dari pribadi, ya mungkin kain mereka punya LH yang kotor, saya kasih tadi kain sarung agar mereka hangat banget. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo untuk meringankan beban para korban banjir di 2 desa dalam 2 kecamatan. Beberapa bantuan telah disalurkan kepada para korban banjir, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Tebo. Selain itu, untuk kecukupan air bersih dan pengobatan, pihaknya juga akan berupaya agar para korban dapat mendapatkan air bersih dan membuka pengobatan gratis bagi warga. Mulai mendistribusikan bantuan-bantuan karena kemarin begitu kejadian terjadi bencana ini kita sudah laporkan ke pihak provinsi, ke pusat, dan alhamdulillah mulai kemarin ini bantuan sudah datang. Jadi hari ini kita menyampaikan bantuan dari DPD RI, dan pagi tadi juga sudah datang bantuan dari Dinas Sosial Provinsi. Nah, kemudian kemarin kita juga mendapat bantuan dari BPBD Provinsi. Tidak hanya itu, bantuan untuk para korban juga datang dari anggota dewan lainnya. Intizam TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, arus lalu lintas di ruas Jalan Simpang Rimbo, Kota Jambi terpantau ramai dan juga lancar. Petugas tetap melakukan upaya pengamanan arus mudik dan balik. Jumlah kendaraan yang melintas di ruas Jalan Simpang Rimbo, Kota Jambi ramai lancar. Sejak dimulainya cuti bersama pada Rabu 19 April hingga hari ini, arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi. Kepala Pos Pengamanan Kampung Raja Operasi Ketupat 2023 Ibda El Sirait mengatakan petugas selama 24 jam terus bersiaga mengatur dan mengamankan arus lalu lintas saat mudik maupun balik. Meski masuk area rawan kecelakaan, namun hingga hari keempat pasca Lebaran Idul Fitri 2023 di Pospam Kampung Raja Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, arus lalu lintas aman dan kondusif. Tidak ada kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tersebut. Situasi di arus balik di Pospam Kampung Raja sampai saat ini masih aman dan lancar. Tidak terjadi kecelakaan. Kemudian untuk masyarakat yang melintas yang arus balik maupun arus mudik hanya menanyakan di pos kita, hanya menanyakan tujuan. Misalnya arah ke Pekanbaru atau arah ke Sumatera Barat gitu. Jadi kemudian arah ke Jakarta kalau yang arus balik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu posko di Alam Barajo ini dalam hal pelayanan kesehatan terutama kepada para pemudik dan menjaga kesehatan para pemudik. Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada kejadian-kejadian yang sangat signifikan, tapi untuk pelayanan penanganan ringan seperti pelayanan tensi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian obat-obatan ringan tetap kita berikan di sini. Petugas pos pengamanan mulai berjaga sejak 1 pekan sebelum Lebaran Idul Fitri hingga 30 April 2023. Ibda El Sirait mengimbau pemudik diminta berhati-hati selama dalam perjalanan. Jika lelah dan mengantuk, diimbau untuk beristirahat di pos pelayanan. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Sebelumnya, puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2023 diprediksi akan terjadi pada 23 hingga 26 April 2023. Namun hingga saat ini belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, terutama di Terminal Alam Barajo Kota Jambi yang terpantau masih sepi. Arus balik penumpang di Terminal Alam Barajo Kota Jambi masih terpantau sepi. Padahal sebelumnya, lonjakan penumpang diprediksi akan mulai terjadi pada 23 hingga 26 April. Tercatat, 1 hari setelah Lebaran hingga 26 April 2023, hanya terjadi kedatangan 1 bus dengan 19 penumpang, sedangkan keberangkatan 19 bus dengan jumlah 491 penumpang. Sepinya arus balik ini disebabkan pemerintah pusat telah memberikan pengumuman untuk menambah masa cuti bersama hingga 26 April 2023. Kepala Terminal Alam Barajo Ibrahim mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun penumpang yang datang dari luar Provinsi Jambi. Aktivitas di Terminal Alam Barajo masih dipadati keberangkatan dibanding kedatangan. Ibrahim memprediksi lonjakan arus balik penumpang di Terminal Alam Barajo akan terjadi pada 27 April mendatang. Himbauan kami semoga para penumpang angkutan bus yang mau balik ke asal usulnya ke Jambi dapat menjaga kesehatan dan memilih bus yang resmi sehingga perjalanannya tidak terganggu, selamat sampai tujuan kota asalnya Jambi. Ibrahim mengimbau para pemudik yang melakukan arus balik agar dapat menjaga kesehatan serta memilih angkutan yang resmi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada hari kelima Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Jambi Pekanbaru terpantau lengang. Peningkatan arus balik terjadi pada hari ketiga dan keempat Idul Fitri. Dan untuk mengetahui situasi di Jalan Tim Jambi Pekanbaru, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, Azam Afnan. Halo, selamat sore Azam. Bagaimana situasi di Jalan Tim Jambi Pekanbaru saat ini? Ya, terima kasih Septi. Dapat saya laporkan bahwa hingga pada sore hari ini
kondisi ruas jalan lintas timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru Riau masih terpantau lengang seperti yang terjadi pada pagi tadi. Kondisi ruas jalan ini sudah terjadi sejak pagi untuk volume aktivitas para pengendara angkutan balik Lebaran sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu ataupun pada Lebaran ketiga dan keempat. Volume angkutan sendiri didominasi masuk ke Jambi itu nomor kepolisian Jambi, Palembang, dan Jakarta maupun, sedangkan kendaraan yang keluar dari Jambi menuju Riau, yakni rata-rata didominasi kendaraan polisi Riau. Pengamanan maupun pelayanan pada arus balik tetap berlangsung meskipun animo kendaraan para pemudik yang arus balik tahun ini sudah terlihat lengang. Namun posko tetap berlangsung hingga 1 Mei mendatang. Di posko sendiri maksud kami masih disiagakan pihak dari TNI Polri, Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan Dishub untuk melayani para masyarakat yang melakukan perjalanan balik dari kampung halaman. Pemirsa, tadi kami sudah berbincang dengan posko yang ada di Sengat Timur Jambi. Mereka memprediksi puncak arus balik ini kembali akan terjadi pada tanggal 30 mendatang. 30 April mendatang maksud kami. Untuk puncak tersebut terjadi pada pagi dan malam hari berdasarkan prediksi polisi setempat. Bagi para pengendara yang merasa mengantuk dan lelah, diimbau dan diharapkan untuk dapat beristirahat baik di posko pelayanan yang telah disiagakan di ruas jalan lintas timur Sumatera. Di Muaro Jambi sendiri, sepanjang jalan lintas timur Sumatera terdapat 2 SPBU yang membuka pelayanan 24 jam selama arus balik dan arus mudik yang lalu. Mungkin hanya itu yang dapat kami laporkan dari ruas jalan lintas timur Sumatera, Jambi, Pekan Riau. Kembali ke studio, Septi. Terima kasih. Ya, Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Pertamina pastikan ketersediaan bahan bakar minyak aman selama arus balik Hari Raya Idul Fitri. Saat arus balik akan terjadi peningkatan permintaan BBM sekitar 1.460 kiloliter per hari untuk konsumsi produk gasolin. Memasuki arus balik mudik Lebaran 2023, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak aman. Melalui pesan singkat, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Regional Sumbaksel Cahyo Niko Indrawan mengatakan, Pertamina memastikan ketersediaan BBM saat arus balik aman. Pertamina mencatat adanya peningkatan permintaan BBM di wilayah Provinsi Jambi saat arus balik untuk konsumsi produk gasolin sekitar 1.460 kiloliter per hari atau meningkat sebesar 12% dibanding konsumsi normal. Sementara, untuk produk gas oil atau solar tidak ada perubahan signifikan dan konsumsi LPG sekitar 299 MT per hari atau naik sekitar 3,4% dibanding konsumsi normal. Pertamina mengimbau agar masyarakat dan pemudik tetap membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya pemerintah Kota Jambi lakukan sidak secara online pasca libur Idul Fitri. Sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel kedisiplinan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pasca libur Idul Fitri. Apel kedisiplinan tersebut dilakukan untuk mendorong target kerja OPD agar berjalan maksimal. Pada hari pertama kerja setelah selesainya masa cuti bersama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin apel kedisiplinan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan apel itu dilakukan untuk memastikan para ASN sudah kembali bekerja normal setelah menikmati masa libur Lebaran. Seluruh layanan pemerintah yang menjadi tugas setiap organisasi perangkat daerah sudah harus mampu berjalan optimal. Al-Haris menekankan selain melakukan pengecekan kedisiplinan kerja ASN di hari pertama usai libur Lebaran, apel itu juga dilakukan untuk mendorong target kerja OPD dapat berjalan maksimal. Memasuki akhir April 2023, realisasi target kerja OPD yang termuat pada APBD tahun 2023 diminta agar dapat direalisasikan dengan optimal sehingga dapat selesai tepat waktu. Kita apel pagi langsung mengecek ya apakah ASN kita hadir semuanya pada hari ini. Ini hari pertama masuk kerja selama liburan Idul Fitri ini. Nah, di samping yang kedua, kita juga memulai apel disiplin pada hari ini dengan rutin tiap bulannya. Kita lihat semua proses pekerjaan, perkembangan daripada disiplin ASN. Al-Haris menambahkan jika nantinya ada ASN Pemprov Jambi yang terdata bolos kerja pada hari pertama usai libur Lebaran, pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak secara online pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hasilnya 98% ASN di lingkup Pemkot Jambi telah kembali bekerja dan sisanya akan diberi sanksi melalui Majelis Kode Etik. Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak aparatur sipil negara ke seluruh OPD di lingkup Pemkot Jambi. Sidak itu dilakukan secara online di ruang City Operation Center Bapeda dengan cara memanggil satu persatu OPD terkait. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, dari hasil sidak online itu 98% ASN telah masuk kerja dan pelayanan publik sudah terlaksana. Sisanya masih terdapat ASN yang belum masuk kerja. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diberi sanksi melalui Majelis Kode Etik. Meski hanya dengan menggunakan sistem online, namun teknologi yang digunakan itu sangat canggih dan optimal serta berbasis data. Pasalnya, teknologi itu dapat langsung mendeteksi keberadaan ASN yang melanggar aturan. Wakil Wali Kota Pak Sekda, staf ahli, asisten, Kepala BKPSDMD dan seluruh kepala OPD, baik yang hadir langsung di ruang utama dan di masing-masing OPD melalui virtual. Karena kita pagi hari ini melaksanakan kegiatan sidak dengan sistem online. Dan ini sudah kita lakukan tahun ketiga di pemerintah Kota Jambi dan kami melihat ini sangat efektif karena semuanya berbasis data, bersifat online. Maulana menambahkan sidak ini tidak hanya mengecek kehadiran, namun juga melakukan evaluasi serta instruksi wali kota agar pelayanan publik berjalan lebih optimal. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Untuk memastikan kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono pada Rabu pagi menggelar sidak ke sejumlah OPD. ASN yang tidak hadir akan diberikan sanksi disiplin. Di hari pertama masuk kerja setelah libur bersama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kantor pertama yang disidak yakni Inspektorat. Setibanya di lokasi, Budi Hartono langsung melihat absen kehadiran aparatur sipil negara. Kemudian sidak dilanjutkan ke RSUD Ahmad Arifin.
Selain memastikan kehadiran para ASN dan petugas pelayanan di rumah sakit, dalam sidak itu Budi Hartono juga berdialog bersama warga yang melakukan pengecekan kesehatan. Budi Hartono berharap petugas rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harap dari hari ke hari itu semakin baik ya, karena terutama pelayanan kesehatan ya, saya berasa seperti itu. Rumah sakit umum daerah Ahmad Rifin ini kan rumah sakit tipe C ya, yang rumah sakit paling tinggi tipenya di Muara Jambi ini. Jadi kita berharap ini terus ditingkatkan, dan saya dapat informasi tadi ada dokter spesialis gigi, kita akan memberikan perawatan alat-alat untuk perawatan gigi sudah mulai diadakan tahun ini. Kemudian juga untuk tingkat kesejahteraannya mulailah kita benahi, walaupun tidak secara drastis ya, tapi kita mulai memperhatikan itu untuk bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Muara Jambi ini tingkat kesejahteraannya bisa terjamin. Untuk memastikan kehadiran para aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muara Jambi, Budi Hartono membentuk 6 tim. Dari hasil sidak yang dilakukan, masih ditemukan ASN yang masih menambah libur lebaran atau tidak hadir pada hari pertama kerja setelah lebaran Idul Fitri. Budi Hartono menegaskan ASN yang tidak hadir tanpa ada keterangan akan dikenakan sanksi disiplin. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, PJ Bupati Tebo Aspan melakukan sidak pegawai negeri sipil ke berbagai instansi dan juga kantor pelayanan publik. Usai menggelar apel bersama dengan para ASN, PJ Bupati Tebo Aspan langsung melakukan sidak ke kantor pelayanan publik, yakni Dinas Dukcapil, Rumah Sakit, Mall Pelayanan Publik, dan Kantor Kepegawaian. Dari hasil sidak pasca cuti bersama, 98% pegawai masuk kerja pada hari pertama usai libur lebaran. Begitu juga dengan kantor pelayanan publik, semua pegawai juga masuk pada hari pertama. Aspan berharap meski masih suasana lebaran Idul Fitri, namun para pegawai diminta tetap hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah dari hasil sidak yang kita lakukan, semua tetap ready ada di tempat. Ini kami berterima kasih dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini dapat dipertahankan, bukan hanya sekedar waktu lebaran ini. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran juga seperti ini. Terima kasih. Ada yang kita absen ini Pak? Tadi kita absen per OPD, contoh di Mall Pelayanan Publik. Hanya satu memang betul-betul izin. Nah, itu. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya melakukan peninjauan ke kantor pelayanan publik di Kabupaten Merangin. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu di hari pertama pasca cuti Hari Raya Idul Fitri. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya dan jajarannya melakukan peninjauan ke sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Puskesmas Pematang Kandis Bangko. Hasilnya, belum ditemukan aparatur sipil negara yang membolos. Dalam peninjauan tersebut, Nilwan Yahya menekankan agar para ASN terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di bidang masing-masing. Kepada OPD kita yang terkait menyangkut pelayanan dasar terhadap masyarakat. Nah, artinya hari ini kita tidak mau ada OPD kita yang terganggu masyarakat yang akan berhubungan menyangkut pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Merangin. Seperti kita tadi ke Dukcapil, Rumah Sakit Umum, Perizinan, dan Puskesmas Pematang Kandis ini. Selain dengan ASN, Nilwan Yahya juga melakukan komunikasi dengan warga yang mendapat pelayanan, seperti di rumah sakit dan puskesmas. Nilwan Yahya menanyakan langsung kepada pasien yang sedang mendapat perawatan tentang perlakuan yang didapatkan. Dari hasil komunikasi tersebut, pasien mengaku mendapat pelayanan dengan baik. ASN yang tidak hadir dan diketahui melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi teguran, penundaan gaji berkala, hingga penurunan pangkat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris pastikan Idul Fitri 1444 Hijriah di Provinsi Jambi berjalan aman dan kondusif. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih akan fokus untuk mengamankan arus balik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah agar dapat berjalan aman dan lancar.
5 hari pasca Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan Lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan aman dan kondusif. Pelaksanaan sholat Idul Fitri didahului warga Muhammadiyah pada 21 April, sementara pemerintah pada 22 April. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, masyarakat di seluruh kabupaten kota dapat menikmati sukacita Lebaran dengan nyaman. Silaturahmi yang terus dibangun saat masa Lebaran dan menjadi tradisi masyarakat berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan Kamtibmas. Al-Haris menekankan penyelenggaraan layanan mudik Lebaran tahun 2023 dapat berjalan lancar dan aman dengan kesiapan seluruh petugas. Pada saat ini, pemerintah Provinsi Jambi masih akan fokus untuk mengamankan arus balik Lebaran 1444 Hijriah agar dapat berjalan baik dan lancar. Agenda baik itu saat Idul Fitri hari pertama, maksudnya hari tanggal 21 ya, dari warga kita di Muhammadiyah juga lancar semuanya, dan besoknya dari NU juga lancar semuanya. Masjid semuanya sudah menyiapkan dengan baik kegiatan jemaahnya, dan juga termasuk juga arus mudik juga lancar semuanya. Semua pos saya cek semua jalan semuanya. Dan kita nunggu hari ini masih ada arus baliknya, karena ada dari Menpan memberikan arahan kalau misalnya ASN kita itu jauh dari ibu kota, mungkin tinggal di luar di batas, maka mereka boleh menambah cuti tambahan, tapi diizinkan ya. Nah, ada permohonan mungkin. Gubernur Al-Haris menambahkan, sesuai arahan baru dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan kelonggaran bagi para ASN untuk menambah masa cuti Lebaran jika melakukan mudik jauh dari Provinsi Jambi, dengan syarat melakukan permohonan sebelum berakhirnya masa cuti bersama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari kelima Idul Fitri sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, hari kelima Lebaran Idul Fitri, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan pokok tersebut disebabkan menipisnya pasokan. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sengeti Kabupaten Muaro Jambi naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok itu terjadi pada komoditas bawang merah yang dijual Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Bawang putih Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit yang dijual Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok itu disebabkan menipisnya pasokan. Kalau kita tanya Bang, ke depan kayak mana Bang harganya Bang? Udah tahu dulu ke depan ke mana harganya. Jauh penurunan lah. Penurunan kayak bawang? Bawang lantaran bawang belum ada yang masuk, makanya naik. Oh gitu ya? Ya, stok kosong di Stok kosong. Kalau yang standar nih cabai merah ya Bang? Merah. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur, seperti harga terung yang dijual di harga Rp15.000 per kilogram, kacang buncis Rp20.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong hanya Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pada Maret 2023, Kota Jambi mengalami deflasi 0,16% dengan indeks harga konsumen IHK 115,50. Deflasi Kota Jambi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan turunnya indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran.
Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi, pada Maret 2023 Kota Jambi mengalami deflasi 0,16% dengan indeks harga konsumen IHK 115,50. Deflasi itu terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan turunnya indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 0,36%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,21%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,08%. Dan kelompok transportasi 0,35%. Andil terbesar dalam pembentukan deflasi itu didominasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 0,11%. Sementara komoditas utama yang memberikan andil terjadinya deflasi di Kota Jambi pada Maret 2023 diantaranya cabai merah 0,38%, bawang merah 0,09%, angkutan udara 0,07%, dan telur ayam ras 0,06%. Dari 90 kota IHK se-Indonesia, 65 kota mengalami inflasi dan 25 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang mencapai 1,30% dengan IHK 114,61 dan terendah terjadi di Kota Denpasar 0,03% dengan IHK 113,94. Yogi Ramadhani, Daniel TVRI Jambi melaporkan. Tingkat penghunian kamar TPK Hotel Bintang pada Februari 2023 mencapai 53,18%. Jumlah tersebut meningkat dibanding TPK bulan sebelumnya hanya 43,91%. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, TPK Hotel Bintang pada Februari 2023 meningkat dibanding bulan sebelumnya. Pada Februari 2023, TPK Hotel Bintang mencapai 53,18%, sementara pada Januari 2023 hanya 43,19%. Jumlah tamu menginap di Hotel Bintang pada Februari 2023 mencapai 51.715 orang, sedangkan pada Januari 2023 hanya 48.397 orang atau naik 6,86%. Rasio tamu mancanegara terhadap tamu Nusantara pada Februari 2023 mencapai 0,010. Jumlah itu memiliki arti bahwa dari 1.000 tamu yang menginap di hotel, terdapat 10 tamu yang berasal dari mancanegara. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu Nusantara pada Hotel Bintang pada Februari 2023 yakni 1 hari. Menurut kelasnya, TPK tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4 dan 5 mencapai 59,51%, sementara terendah pada Hotel Bintang 1 hanya 31,67%. Yogi Ramadhani, Daniel TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya BPBD Tanjabtim membuat 4 posko untuk mengantisipasi karhutla saat musim kemarau. Informasinya usai jeda sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, Saudara. Musim kemarau diprediksi akan terjadi pada awal Mei mendatang. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pihak BPBD Tanjabtim tengah membuat 4 posko di Kecamatan rawan karhutla. Kemarau kering normal diprediksi akan terjadi pada tahun ini setelah selama 3 tahun berturut-turut Indonesia mengalami kemarau basah akibat fenomena La Nina. Musim kemarau itu diprediksi akan terjadi pada awal Mei hingga September 2023. Kemarau kering normal memiliki risiko, semakin kering musim kemarau, semakin besar pula risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan, berdasarkan data BMKG, kemarau yang terjadi pada 2023 akan lebih panas dan kering dibandingkan musim kemarau yang terjadi pada 3 tahun sebelumnya. Kewaspadaan krisis air memang perlu ditingkatkan pada musim kemarau ini karena lebih kering dengan curah hujan yang lebih sedikit.
Menyikapi musim kemarau itu, pihak BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menaikkan status siaga darurat Karhutla pada 8 Maret lalu. Status siaga itu berlaku sejak 20 Maret hingga 30 September 2023. Kenaikan status siaga didasari karena ditemukannya kasus di 2 titik dengan jumlah luasan 9 hektar. Tidak hanya itu, berdasarkan analisa BMKG Jambi, pada Mei hingga Juli mendatang, curah hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun. Dilaporkan bahwa kami dengan naiknya status siaga darurat Karhutla, kami dari BPBD akan mensuplai atau mendrop daripada alat kami yang ada di BPBD, akan kami tempatkan di 3 kecamatan yang rawan Karhutla yang cukup tinggi, yaitu Dendang, Sadu, dan Lebak. Ketika nanti alat-alat kami sudah di sana, kami tinggal SDM, personil SDM-nya yang kami gerakkan ke sana karena pulang kapal sudah standby di sana. Untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla, BPBD Tanjung Jabung Timur telah mendirikan 4 posko di wilayah rawan Karhutla, yakni Posko 1 berada di Kecamatan Mendahara, Posko 2 di Kecamatan Dendang, Posko 3 di Kecamatan Berbak, dan Posko 4 ada di Kecamatan Sadu. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hebat menghanguskan gudang bekas alat berat di kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh gudang. Seperti inilah kobaran api yang membakar bangunan bekas gudang milik PT Intra Kopenta yang terletak di RT 43 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang terjadi pada Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan yang telah tidak terpakai tersebut. Bahkan seorang petugas damkar yang tengah berjibaku memadamkan kobaran api harus mendapat pertolongan medis karena terjebak dalam kepulan asap tebal saat kejadian. Beruntung petugas tersebut berhasil diselamatkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah lebih dari 2 jam proses pemadaman. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab pasti kebakaran bekas gudang alat berat itu. Kejadian kebakaran di salah satu gudang Intrako yang tidak pernah dipakai gudang ini, dan kebakaran tersebut pada saat itu ditinggalkan oleh penjaga gudangnya yang sedang melaksanakan sholat. Dan salah satu petugas kita ketika bisa buka, asap langsung mengumpul sehingga menimbulkan sesak walaupun tidak menggunakan masker. Anggota kita bang dibawa kemana bang? Kondisi kita kini kita selalu bekerja sama dengan 119 ambulan dan langsung dibawa ke Mako Damkar untuk penanganan lebih lanjut. Mudah-mudahan tidak mengapa. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran bekas gudang alat berat itu, pihak kepolisian tengah menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, pada libur Lebaran Idul Fitri tahun ini, pengunjung Taman Rimba Jambi turun 50%. Penurunan jumlah kunjungan itu diduga disebabkan kurangnya fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba Jambi. Jumlah kunjungan ke Taman Rimba Jambi pada libur Lebaran Idul Fitri tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah kunjungan itu diduga disebabkan kurangnya fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba Jambi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Taman Rimba Jambi Erliani mengatakan, pada hari pertama Lebaran Idul Fitri jumlah pengunjung hanya 500 orang, sementara pada hari kedua dan ketiga mencapai 3.500 orang. Jumlah kunjungan itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.000 pengunjung pada hari kedua dan 8.000 pengunjung pada hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri. Nah, kita lihat lagi sampai sore ini berapa tingkat pengunjung, apa tercapai sama dengan tahun lalu atau tidak. Tapi ini sudah nampak penurunan daripada tingkat pengunjung sebesar 50%. Mungkin apa Bu sebab utama pengurangan pengunjung? Kita juga bisa berdampak dari tempat parkir kita ini sudah tidak ada. Karena tempat parkir ini mobil tidak bisa masuk lagi ke dalam karena lokasi parkir yang terlalu sempit. Jadi mereka sekarang parkirnya di luar-luar daerah kebun binatang. Erliani menambahkan untuk meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan, pihaknya akan memperbaiki fasilitas parkir mobil di area Taman Rimba. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Tetaplah bersama Jambi hari ini, Saudara, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya BMKG Sumatera Barat telah mengeluarkan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Provinsi Sumatera Barat, saudara, gempa bumi mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kekuatan magnitudo 6,9. Meski BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, namun gempa yang terjadi merupakan gempa zona megatrus di segmen Mentawai, Siberut. Gempa bumi mengguncang Mentawai, Sumatera Barat Selasa 25 April 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat membuat kaget dan panik masyarakat. Guncangan gempa terasa cukup kuat, bahkan membuat sejumlah masyarakat langsung keluar rumah dan berupaya mengevakuasi diri karena adanya peringatan dini tsunami dari BMKG. Berdasarkan informasi pertama, diketahui gempa berkekuatan magnitudo 7,3. Berada pada kedalaman 84 km 177 km barat laut Kepulauan Mentawai dan berpotensi terjadinya tsunami. Namun setelah dilakukan peninjauan kembali, gempa yang mengguncang Kepulauan Mentawai berkekuatan magnitudo 6,9. Kemudian peringatan dini tsunami resmi dicabut oleh BMKG 1 jam setelahnya. Menurut pakar gempa bumi Dr. Badrul Mustafa, gempa bumi yang mengguncang Kepulauan Mentawai merupakan gempa zona megatrust di segmen Mentawai Siberut. Potensi gempa kuat di zona megatrust yang dikhawatirkan masih sangat mungkin terjadi ke depannya. Untuk itu diperlukan kesiapan dan upaya berkelanjutan dalam mitigasi bencana di Sumatera Barat, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak panik, serta selalu mencari dan mempercayai informasi yang valid dan terpercaya terkait gempa dan tsunami melalui BMKG. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Selanjutnya, saudara, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Pajar Bulan dan Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, Kabupaten Lahat putus. Warga berharap Pemkab Lahat segera memperbaiki jembatan tersebut karena menjadi akses utama siswa pergi ke sekolah. Akses jembatan gantung digunakan sebagian besar siswa yang bersekolah. Siswa menggunakan jembatan untuk menyeberangi pulang pergi ke sekolah. Dikatakan Rudianto, Kepala Dusun 2 Desa Pulau Panggung, sekitar 4 bulan lalu jembatan sepanjang 100 meter itu putus. Lantainya sudah ambruk, sehingga siswa tidak bisa lagi menggunakan untuk pulang dan pergi sekolah. Dan terpaksa memutar dan harus menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 untuk bisa bersekolah. Dan gantung Sudarobo ini berkisar 4 bulan yang lalu kan, setelah masyarakat gotong royong ngambil bambu. Kejadian ini berawal dari setelah anak sekolah melalui jembatan gantung ini untuk perlintasan anak sekolah, petani ke kebun dan ke sawah. Warga berharap Pemkab Lahat segera memperbaiki jembatan karena jembatan menjadi akses utama siswa bersekolah. Siswa bisa menghemat biaya ongkos pulang dan pergi ke sekolah karena hanya berjalan melintasi jembatan dengan jarak yang lebih dekat. Penting sekali, desa kami mayoritas budak sekolah, petani, dan yang lainnya sangat membutuhkan. Ya, sangat sayang sekali mereka melewati ini jalan lintas, baru lewat sawah, ada yang nyebrang. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Saya Farah Maudina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.